Assalamualaikum. Calon tamu Allah yang merindukan Baitullah berharap umroh segera dibuka setelah pada 2020 pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji. Namun sampai sekarang belum ada sinyal kapan umroh dibuka. Bisa September 20 atau mungkin mundur, bergantung kondisi wabah corona di Arab Saudi dan tentu kondisi negara pengirim jamaah umroh termasuk Indonesia. Repotnya, hampir pasti biaya umroh pada 2020 naik membengkak. Ikuti pandangan pejabat Kemenak dan pelaku bisnis umroh di Arab Saudi dan tanah air dalam diskusi haji dan umroh di masa new normal. Pemerintah Indonesia bersikap wait and see dalam penyelenggaraan umroh. Wait and see karena tentu kita tetap berpijak kepada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Kapan pemerintah Arab Saudi mengumumkan kepastian untuk penyelenggaraan ibadah umroh, tentu dengan berbagai pertimbangan. Apakah pelaksanaan ibadah umrohnya dengan tetap menerapkan masa normal. Sampai saat ini karena belum ada kepastian dan keputusan dari pemerintah Arab Saudi, sehingga ketika Bapak Ibu menjual paket untuk umroh, ya kalau sampai mencantumkan tanggalnya, ya kita bisa menyampaikan bahwa yang dijual itu adalah ketidakpastian, ya. Yang dijual itu adalah ketidakpastian. Sehingga kami menghimbau dan kami berharap kepada kawan-kawan para penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk tidak turun jual paket atau menerima pendaftaran. Protokol kesehatan yang ketat akan dilakukan pada seluruh aspek, baik di tanah air, selama di perjalanan, dan tentu yang paling penting adalah selama berada di Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi ibadah, mulai di bandara, kemudian selama penerbangan, konsumsinya, akomodasinya, tentu dengan protokol kesehatan, ya, pasti akan berimbas kepada kos. Kalau untuk umroh kita kemarin sempat berdiskusi, bahkan sudah menyepakati dua hal, misalnya reschedule, kemudian refund, gitu, satu. Kemudian yang kedua, tidak ada tambahan biaya. Tapi dinamikanya kemudian ternyata Fed-nya sendiri tadi, dan saya juga sebelumnya sudah mendapatkan informasi, karena ini terkait juga dengan haji, sebenarnya Fed-nya bahkan sekarang menjadi 20%. Nah, ini tentu perlu kita antisipasi dan perlu juga kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau masih ada dengan kondisi yang ada sekarang, Fed-nya saja sudah 20%, apalagi nanti misalnya penyelenggaraan umrohnya dengan kondisi terbatas yang tentu akan berpengaruh pada kos, ya. Kalau masih ada penyelenggara yang menjual harga murah, yaitu dalam tanda petik menjadi tugas kami untuk patut dipertanyakan, gitu. Karena toh memberangkat ke jemaah umroh itu biayanya ya bukan dari mana-mana, biayanya dari jemaah itu sendiri. Semenjak 27 Februari itu umroh ditutup dan tidak ada lagi masuk tamu-tamu yang baru dari jemaah umroh. Jadi semua yang ada di hotel sampai semuanya check out, dan setelah itu zero, Mekah Madinah semuanya kosong, dan sampai saat ini hotel ditutup semua. Jadi tidak ada tamu, tapi ya
Kalau untuk staff, untuk karyawan kita masih ada karena tetap harus maintenance, harus tetap dijaga, harus tetap dibersihkan seperti itu. Jadi nanti akan banyak prosedur yang akan kita harus taati dan patuhi ketika umroh, dan kita untuk haji tahun ini saja masih belum ada kepastian untuk hotel gitu. Jadi kapan diperbolehkan untuk buka seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan, jadi semuanya harus safe, harus memenuhi standar. Jadi untuk di lobi, untuk di lift, untuk di restoran, jadi semuanya harus benar-benar mengikuti aturan yang diterapkan oleh Saudi Arabia. Jadi insya Allah hotel yang Accor kita sudah terus mengadakan training, mengadakan pelatihan untuk baik employee, baik itu semuanya untuk bersiap. Misalnya kapan hotel akan dibuka, ya kita akan menerapkan semua prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan ya mungkin nanti tadi ya pertanyaan apabila untuk harga kita juga masih belum bisa menentukan untuk saat ini, karena tadi aturan dari pemerintah Saudi pun akan seperti apa gitu kan. Apakah yang pasti kemungkinan hanya double occupancy, jadi hotel hanya bisa menerima double room gitu. Jadi tidak ada lagi nanti quad room. Kalau triple room kita belum tahu seperti apa. Nah, seperti itu. Dan untuk restoran aturannya juga kita masih menunggu apakah restoran boleh dibuka ataukah nanti tamu-tamu akan diberikan dengan semacam meal box seperti itu. Jadi kalau mau misalkan breakfast kita antar ke kamar. Jadi untuk lunch dan dinner dengan meals box macam itu. Dan untuk Bapak Ibu semua ketahui per 1 Juli sudah ada penambahan VAT ya. Jadi 15%. Jadi itu juga akan menjadi pertimbangan untuk menentukan harga juga nanti. Jadi berarti 15% plus 5 money facility. Jadi total 20%. Jadi kemungkinan ya otomatis harga pun akan naik seperti itu. Apakah pencegahan yang sudah disarankan oleh termasuk Badan Kesehatan Dunia. Sekali lagi ini adalah untuk domestik. Jadi mungkin ke depannya nanti akan ada cara-cara tertentu ya, seperti ada separator antara dua kursi yang berdampingan, seperti kayak ada kaca atau plastik ya board gitu, seperti itu. Dan kami sudah merefund sebanyak kira-kira 24.500 tiket, 24.500 seat tiket Saudi. Jadinya itu refund sebesar nilai tiket yang tadi. Jadinya begitu travel teman-teman itu mengajukan refund ke kantor Saudi Jakarta melalui kami, itu akan kami proses ke Saudi Pusat. Dan begitu ada refund turun dari Saudi Pusat, kami akan langsung bayarkan secara full, secara harga juga belum ada, bahkan belum ada ketentuan kapan dibukanya kembali penerbangan ke Saudi. Yang kedua adalah tentang hotel, bahwa harga belum ada, ya kan? Dan ada kebijakan hotel itu tidak ada lagi triple dan quad, yaitu hanya double room saja. Dan juga peningkatan pajak. Yang pertama kali saya ke Saudi tidak ada pajak sama sekali. Ya, sekarang ada pajak 5%, services, dan sekarang ada pajak lagi 15%. Jadi total pajaknya sudah sekitar
20%. Ini lebih tinggi daripada di Saudi. Ini kelihatannya harga umroh dan haji khusus ini akan meningkat. Sehingga ini harus disosialisasikan. Dan begitu dibuka oleh Arab Saudi ini, let's say Oktober lah gitu kira-kiranya, bahwa Oktober itu umroh dibuka, maka otomatis ini akan timbul Pak dampak dari hal itu, karena ada jemaah yang sudah daftar ke travel dengan dijanjikan harga yang sebelumnya. Ternyata travel itu tidak memiliki kapasitas kemampuan harus menjelaskan kepada jemaahnya bahwa itu dulu harganya betul berlaku. Sementara sekarang bukan lagi bicara zaman dulu, tapi ini sudah bicaranya tentang new normal. Ketua Umum Sapuhi membuat kalkulasi awal kenaikan harga umroh mencapai 25% atau lebih dari harga awal sebelum pandemi corona, bergantung pada kondisi. Jika harga awal $1.500 akan menjadi sekitar $1.750 hingga $1.800 Amerika. Umroh tahun 2020 paling cepat September 2020, tapi bisa mundur Oktober atau Desember 2020. Insya Allah paling lambat awal Januari 2021. Bersabarlah tamu-tamu Allah menghadapi ujian ketidakpastian dan kenaikan harga. Semoga Allah mudahkan jalan untuk mereka yang berniat umroh dan berhaji.